Tuhan. Baik, kita ulangi lagi ya. Apa kabarnya? Lengkapnya Finansia Sri Alani Wijaya Saputra. Saya asalnya dari Sukoharjo. Jadi Roten Deso ya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur, terima kasih pertama-tama pada Tuhan karena dengan segala kelemahan saya, dengan segala kekurangan saya, Tuhan berkenan memakai saya menjadi alatnya sekali lagi dan sekali lagi. Dan saya juga mengucap syukur pada tim dari PDPKK Santa Perawan Maria Regina Bobowardayan yang memberi kesempatan kepada saya. Terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sangat rendah hati mau mendengarkan saya di tempat ini. Baik Bapak Ibu, percaya kuasa Tuhan hadir di tempat ini? Percaya ya? Saya sangat percaya. Karena apa? Saya itu tidak berhubungan dengan tim pujian. Ya, saksi ya, tidak ada. Saya cuma berhubungan dengan Ibu Heri. Tapi pujiannya biar bumi bergoncang. Apa? Langit tidak apa ya dia. Semuanya itu. Dan tidak bersinar lagi ya. Waduh, itu hari apa itu? Hari kiamat ya. Mana gunung. Nah, tugas saya dari Bu Heni juga perikop bacaan harian hari ini 1. Baik Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama dahulu. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan saya. Baik, kita baca bergantian. Mula-mula sebelah kiri untuk ayat yang ganjil. Baik, terima kasih. 3, 2, 1. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan dihidupkan. Dan murid-murid bertanya pada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi pada diri kita sendiri, tapi kita bersandar pada Allah. Contoh-contoh menanti, apa yang dilakukan contoh-contoh menanti ya. Ini gambarnya gambar 5 gadis bijaksana ya. 5 gadis bijaksana menanti datangnya sang mempelai. Apa yang dia lakukan? Dia membawa buli-buli minyak ya. Seumpama pelitanya itu adalah iman kita. Ketika kita membawa buli-buli minyak, kita itu sepertinya ya, mungkin kita berdoa, rajin berdoa, terutama rajin ikut misa ya, karena kita bersatu dengan Allah, bersatu dengan Tuhan Yesus, menimba kekuatan dari Dia. Kemudian kita menambah iman kita dengan membaca firman, atau mungkin ikut rekoleksi, atau ikut retret, atau ikut persekutuan. Ya, persekutuan itu sangat menguatkan. Misalnya saya sedang lemah, akan dikuatkan oleh yang lain. Tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Kemudian juga saya untuk mandi saja saya tidak bisa. Jadi saya dimandikan. Itu saja, dimandikan saja. Kalau sudah selesai itu saya tidak punya tenaga apa-apa. Karena paru-paru itu kan oksigen.
Jadi betul-betul tidak ada tenaga karena oksigen itu. Tapi ya, dengan perjuangan itu, ya, dengan minum obat saya sampai 2 tahun dan saya dapat suntikan streptomycin 60 kali. Saya pikir tuh suntikan 60 kali itu katanya itu nanti kiri kanan gitu. Nah, tak pikir-pikir ya, bokong saya itu kan lebar. Ya toh, karena bokong saya lebar untuk 60 tempat itu ya cukup gitu ya. Ya toh, karena bokongnya lebar. Ternyata kalau nyuntik itu ada tempatnya, ada aturannya gitu loh. Jadi kira-kira itu yang disuntik itu cuma bagian segini tok. Jadi ya 30 untuk tempat segini ya. Waktu 1-2 kali suntikan itu enggak apa-apa. Waktu sudah mulai 10 itu ya, jarumnya bukan main. Jarumnya kalau mau tidur ya, miring kiri sudah jarum kiri, miring kanan juga jarum kanan gitu. Nah, waktu saya mau sembuh, waktu itu 2013 saya berumur 50 tahun. Waktu itu saya ingat kira-kira jam 3 siang, saya sedang berdoa Keronika. Saya itu seakan-akan tuh mendengar, nggak tahu dalam hati atau apa. Saya tuh saya seperti gini, umurmu itu nanti 58 tahun. Oh saya jadinya lewat ini, sakit ini saya akan lewat. Baik, 58. Semua berjalan baik-baik saja. Umur saya mendekati 58 tahun. Deg-degan mesti. Belum deg-degan. Rodo dablek saya. Tiba-tiba ya, tanpa apa-apa, hari Minggu saya mau sarapan. Bang Jo di perempatan itu mau jalan kan pasti dari Bang Jo itu kan pelan-pelan dong. Tiba-tiba mobil saya dibuka serak sama truk. Jadi truknya itu mau lurus, saya di sebelah kirinya mau lurus, tapi ternyata dia tahu kalau lurus tidak boleh untuk truk, dia banting ke kiri. Mobil saya ringsek seperti kertas di remet-remet itu. Saya cuma lihat truknya saja itu boxnya truk gitu ya, rusak parah, kacanya pecah semua. Itu bulan apa ya? Itu saya ingat waktu itu hari sebelum apa ya? Mungkin saya lupa, tapi sudah tahun 2021. Itu pertama ya. Terus kedua, saya itu waktu itu kan COVID. Nah, itu COVID itu kan tidak bergerak, tidak pergi kemana-mana. Saya tambah gemuk. Karena tambah gemuk, ya kemayu ya. Saya olahraga pakai sepeda stasioner ya, dengan sangat bersemangat sampai 45 menit, sampai kadang-kadang 1 jam. Bangun tidur saya tidak bisa berdiri, betul-betul tidak bisa berdiri. Apa? Tidak beli jamu. Wah, nah itu Pak, saya belum kenal sama Bapak ya. Oh, ini lututnya Pak. Oh, gitu ya. Ya, bisa Pak, lain kali. Pak sangat bahaya. Saya pijet, saya ke dokter, malah dokternya akhirnya meninggal karena COVID. Saya pijet nggak berhasil, saya ke dokter bisa. Terus kan nggak bergerak itu kan anak. Wah, semua orang bilang, ayo PCR katanya. Terus saya pikir-pikir gini, kalau saya itu nanti betul-betul COVID, saya diisolasi, wong saya itu nggak bisa berdiri, terus saya piye nek mau kencing. Terus saya itu baru perjalanan ke Kasih Ibu, baru perjalanan ke Prodia. Terus saya bilang sama suami saya,
konsultasi ibu dulu yuk, cobalah pergi ke dokter tulang. Saya sama satpamnya minta kursi roda, saya ke dokter tulang. Dipegang dokternya itu, oh ya, berani sakit enggak? Berani. Terus disedot cairannya, kira-kira 30 cc. Terus suami saya baru antri obat, saya bilang, saya pakai kursi roda, saya tak ke kamar mandi ya. Oh ya, terus sampai di kamar mandi, saya tuh masuk tuh baru tentu, kok saya tuh bisa berdiri. Jadi begitu disuntik, berdiri jedot, saya sembuh. Tuhan sangat mengasihi saya kan. Betul-betul langsung bisa berjalan. Jadi saya berangkat tidak bisa jalan, pulang saya bisa berjalan. Itu umur saya 58. Puji Tuhan. Terus Agustus tanggal 7 saya tuh terima arisan. Karena mobil saya ringsek, saya naik motor. Saya naik motor digoncengke, bawa snack, bawa jeruk, abot gitu ya. Terus pulang-pulang tuh saya bilang gini, wah jangan awakku jarem kabeh. Terus saya tuh tak blonyoi minyak sambil tak peluk-peluk gitu. Lah, saya menemukan hadiah kecil nih. Hadiahnya cuma sejempol. Tapi ternyata itu adalah sel kanker. Nah, Bapak Ibu, waktu itu terus terang saya sudah pasrah. Oh, ini jalannya. Saya kan umur 58 dan saya kena kanker. Saya tahu ini waktunya. Saya pikir gitu. Tapi ternyata sampai sekarang saya masih sehat. Jadi Bapak Ibu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, seperti saya pun pernah etak-etaknya kayak kurung-kurung ramalannya umur 58. Semuanya seperti tanda-tandanya yang mendukung. Tapi kehendak Tuhan tetap tersembunyi. Amin. Nah, amin ya. Nah, sekarang saya mau cerita juga Bapak Ibu tentang nabi-nabi palsu. Kadang-kadang seringkali nabi-nabi palsu itu tidak jauh-jauh. Bisa saja itu adalah suara hati kita sendiri. Roh Kuduku. Saya mau memaksakan diriku sendiri. Saya bisa bicara begini bagaimana Bapak Ibu? Karena ketika saya sakit, banyak orang menasehati saya. Banyak orang menasehati saya. Ada yang bilang, sudah diambil saja benjolannya, tidak usah dibersihkan. Sudah ya. Tapi keluarga dokter menganjurkan saya suruh diangkat semua. Saya cuma berharap gini, ya sudah. Saya nyenengke keluarga saya. Saya tanggung jawab saya kepada keluarga. Kalau keluarga saya menginginkan saya melakukan itu, ya saya lakukan. Dan dokter juga menganjurkan itu. Itu tugas saya sebagai seorang anggota ibu, sebagai seorang istri, ya saya nurut apa yang diinginkan keluarga saya. Banyak orang mengatakan, ternyata bener toh, setelah diambil tidak ada apa-apanya toh sisanya. Gelo kok kowe? Enggak. Saya tidak gelo. Karena saya apa? Karena saya tahu itu akan memberi kedamaian hati untuk saya dan keluarga saya. Kemudian setelah itu banyak orang yang mengatakan, nggak usah kemoterapi, rekoso banget loh kemoterapi. Tapi dokter menganjurkan untuk kemoterapi. Jadi kadang-kadang kita itu menganggap, ya aku mau membaca firman. Terus kita ngomong, oh ya betul kok, Tuhan juga bilang begini kok. Sesuai dengan keinginan saya.
saya peringatan seperti ini. Dalam Matius 5. Jika mata kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuh daripada seluruh tubuh kamu dibuang ke dalam neraka. Memang ayat ini sebetulnya artinya tidak seperti yang saya alami, tapi saya menerapkan untuk diri saya sendiri. Kalau saya tidak menuruti nasihat dokter secara komplit, apapun yang dokter inginkan, nantinya ada apa-apa delok ning mburi. Kalau sekarang misalnya terjadi apa-apa, saya sudah rela. Kenapa? Karena saya sudah berbuat yang semua dianjurkan dokter. Kalau saya beriman pada Tuhan dan Tuhan sudah menunjuk seorang dokter, saya akan mengimani itu. Karena apa Bapak Ibu? Di tempat pasien berkumpul itu banyak sekali kisah-kisah yang mengerikan. Dia bilang penjualannya cuma kecil. Saya pergi ke pendoa. Saya didoakan setahun. Ternyata sampai seperti mudun itu pecah. Dia masuk rumah sakit, HB-nya tinggal 4. Ketika dioperasi, kulitnya itu sudah rusak sampai tidak bisa dijahit. Katanya dijahit diambilkan dari daging dari pantat. Sudah dijahit, diradiasi, melonyok, rusak lagi. Katanya seperti. Jadi ingat, hati-hati kalau kita menafsirkan apakah betul itu kehendak Allah, apa itu kehendakku sendiri, rohku yang kudu karepku dewi, kudu yang aku inginkan. Ya, diingat-ingat bahwa semuanya ini adalah sementara. Banyak orang yang mengalami penyakit kanker tidak bisa diselamatkan karena ngeboti eman-eman. Aku tidak mau jadi orang yang cacat. Ya, sehari saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati untuk menafsirkan kata-kata hati kita. Seringkali karena harapan kita menganggap apa yang kita inginkan itu pasti kehendak Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur pada Tuhan dan kita perbaharui lagi iman kita ya. Apapun yang kita lihat, apapun, saya mohon sebuah lagu ya Bapak. Kita akan menyanyi bersama-sama ya. Bisa ya? Sangat kita melihat. Baik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat
Ya Allah yang Maha Pengasih, rencana-Mu indah pada waktunya. Ketika kami harus menanti janji-Mu, kami percaya Engkau sedang mempersiapkan kami, mempersiapkan hati kami untuk dapat menerima berkat-Mu. Tuhan, ampunilah kami, karena seringkali kami meragukan kasih setia-Mu. Seringkali iman kami begitu lemah, seringkali kami begitu gampang goyah. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, berilah kami rahmat-Mu, supaya kami tetap setia padamu, tetap percaya padamu. Apapun yang terjadi pada diri kami, kami ini hamba-Mu yang telah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Yakinkanlah kami selalu dan selalu bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami.